ada dari trigonometri ini. Gitu. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan doa terlebih dahulu. Nah, silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya. Pada Bagas, silahkan. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Terima kasih ya Bagas sudah memimpin doa. Nah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, Ibu izin buka masker ya, supaya suara Ibu terdengar lebih jelas. Iya, Bu. Oke, kita cek kehadiran dulu. Siti Mariana hadir? Hadir, Bu. Hadir. Oke. Fatri Royhan hadir? Hadir, Bu. Hadir. Anita hadir? Hadir, Bu. Hadir. Ada yang nggak masuk ke hari ini? Hadir. Hadir semua ya. Oke, berarti Ibu nggak perlu cek satu-satu. Iya, Bu. Nah, karena kalian semua hadir semua, berarti itu menandakan bahwa kalian siap banget untuk pembelajaran hari ini. Belajar apa kita hari ini? Matematika ya. Kalau misalkan kalian sudah siap, berarti kalian kita harus awali dengan jawaban terlebih dahulu, ya kan? Masih ingat ya jawabannya gimana? Masih. Nah, seperti biasa ya, kalau misalkan Ibu bilang matematika, kalian pasti jawab enggak. Oke, bisa ya? Bisa? Ayo. Coba, kita coba dulu ya. Matematika? Baru ya, yaitu tentang trigonometri. Oke, Ibu trigonometri tentang ukuran sudut. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti kita pekan lalu masih ingat gak sih kalian tentang materi apa yang kita pelajari di pekan lalu? Masih. Ya, sudah ingat ya? Berarti kalau masih ada ingat, Ibu bisa tes dong? Bisa ya? Oke. Coba Anita, mana Anita? Saya, Bu. Iya, Anita. Kemarin kita belajar tentang apa, Anita? Kemarin kita belajar tentang fungsi, Bu. Kalau nggak salah tadi itu tentang fungsi inverse. Ya, bener ya. Kita kemarin belajar tentang yang namanya fungsi inverse. Nah, lanjut nih. Ibu tes lagi. Kita belajar tentang fungsi inverse. Nah, coba Mbak Dina. Mana nih Dina? Ya, gitu ya. Nah, Dina. Coba jelasin kemudiannya apa sih itu yang dimaksud dengan fungsi inverse? Suatu fungsi f yang memetakan a ke b disebut mempunyai fungsi inverse f yang memetakan b ke a jika dan hanya fungsi f merupakan fungsi bijektif. Iya, benar. Benar nggak apa yang dikatakan sama Dina? Benar. Semuanya pada pintar ya? Iya. Benar banget yang dikatakan oleh Dina tadi. Jadi fungsi inverse itu fungsi yang bijektif. Itu artinya ketika ada suatu fungsi yang bijektif, maka dia mempunyai fungsi inverse. Nah, fungsi bijektif itu maksudnya kayak gimana sih? Nah, fungsi bijektif itu ketika pemetaan satu-satu nih dari daerah asal ke daerah kawannya gitu. Jadi mereka memetakan satu-satu, tidak boleh lebih dari satu, gitu ya? Ya, Bu. Ya. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu 3.7 menjelaskan tentang rasio trigonometri yang meliputi sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, kotangen pada segitiga siku. Nah, untuk 4.7-nya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri pada segitiga siku. Oke, tadi kan kita sudah mengulas nih tentang materi yang lalu, yaitu tentang fungsi inverse. Nah,
maka kita bisa masuk ini F minus Y yang tadi ini jadi X. Jadi F minus X sama dengan X dikurangi 7/5, atau bisa kita tulis 1/5 X dikurangi 7. Benar ya? Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, kita harus kenalan dulu sama yang namanya trigonometri. Kemarin kan Ibu sudah mengirimkan link materi nih. Kalian semua udah pada baca kan? Udah. Belum, Bu. Udah, Bu. Oke, udah belum. Kalau yang belum itu kenapa dong? Karena puasa gitu ya? Iya. Males, iya benar. Nah, untuk yang sudah baca nih, ada yang mau masuk kenapa nggak? Apa sih itu trigonometri? Saya, Bu. Ya, oke. Trigonometri berasal dari bahasa Yunani yaitu trigonon yang memiliki arti 3 sudut dan metron yang memiliki arti mengukur. Iya, trigonometri itu berasal dari bahasa Yunani ya. Di sini ada terdiri dari dua kata, yaitu trigonon yang artinya 3 sudut dan metron yang artinya mengukur. Ada pendapat lain tentang trigonometri? Setahu saya, trigonometri itu membahas hubungan sudut dan sisi pada segitiga. Iya, benar banget. Jadi ketika kita membahas tentang trigonometri, maka ilmu ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang hubungan antar sisi dan sudut pada segitiga, gitu ya. Bener banget. Tepuk tangan dulu dong untuk Bagas dan Oke, kita lihat dulu nih gimana sih manfaat dari trigonometri ini dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita perhatikan video ini nih. Saya coloring. Membahas tentang manfaatnya. Pernahkah kalian berpikir bahwa konsep apa ya yang digunakan para arsitektur dalam bekerja? Pernah tidak berpikir seperti itu? Pastinya pernah ya, karena arsitektur kita sedang sangat berkembang nih, adik-adik ya. Nah, trigonometri ini merupakan konsepnya juga loh, karena trigonometri menemukan penggunaannya yang sempurna pada arsitek modern. Bisa dilihat pada video sebelah kanan, kurva-kurva dan indah pada permukaan baja, bebatuan, kayu, dan lain-lain dapat diwujudkan karena potensi yang besar dari ilmu ini. Selanjutnya, dalam dunia kedokteran juga berfungsi loh adik-adik, yaitu teknologi pencitraan dari komputer dapat digunakan dalam dunia kedokteran secara luar biasa untuk menemukan sumber beberapa penyakit ganas. Jadi kita bisa menggunakan konsep trigonometri ini juga dalam dunia kedokteran ya. Selanjutnya, trigonometri juga umumnya digunakan dalam mencari ketinggian. Bisa ketinggian suatu menara ataupun ketinggian pegunungan. Bisa dilihat ya pada gambar sebelah kanan. Selain itu, trigonometri juga digunakan dalam oceanografi. Jadi dalam dunia kelautan ya, untuk menghitung ketinggian gelombang air laut. Nah, selain itu pastinya karena tadi sudah disebutkan bahwa trigonometri ini salah satu manfaatnya adalah untuk mengukur ketinggian, pastinya juga bisa digunakan untuk mengukur ketinggian suatu pohon dan bisa juga menentukan jarak nih adik-adik. Jadi trigonometri ini bisa digunakan dalam menemukan jarak antara benda-benda angkasa loh. Nah, gimana nih? Setelah menonton video tadi, banyak banget kan aplikasi atau manfaat dari trigonometri ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kalian yang mungkin penasaran nih sama trigonometri ini gitu, karena ilmu trigonometri itu ilmu yang keren banget sih menurut kakak itu. Nah, jadi kalian bisa coba searching di internet apa sih trigonometri gitu. Kalian coba cari sejarahnya kira-kira. Jadi di internet itu kalian bakalan dapat
sejarah dari trigonometri itu gitu. Mulai dari peradaban lembah Indus, terus juga di situ ada peradaban Babilonia, kemudian juga kalian bisa dapat dari sejarah Mesir kuno gitu di situ. Nah, kembali ke materi kita. Kalau kita perhatikan dari manfaat trigonometri itu, nah di sini kan ada manfaatnya. Yang pertama itu ada menghitung ketinggian gelombang laut, terus menghitung tinggi bangunan, terus juga ada menghitung jarak suatu pulau ke bibir pantai, terus ini maksudnya menghitung jarak antar planet ya. Nah jadi manfaat ini kalau kita perhatikan itu sangat-sangat membutuhkan pengetahuan mengenai ukuran sudut. Nah jadi itulah yang akan kita pelajari pada hari ini mengenai ukuran sudut. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan adalah yang pertama, siswa dapat mengkonversi sudut dari derajat ke radian dan juga sebaliknya dengan benar. Yang untuk yang kedua, siswa dapat mengkonversi sudut dari derajat ke putaran dan sebaliknya dengan benar. Nah, yang ketiga, siswa dapat mengkonversi sudut dari radian ke putaran dan sebaliknya dengan benar. Nah, yang keempat, siswa dapat mengkonversi sudut mengikuti derajat, putaran, dan juga radian. Itu untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang benar gitu, dengan benar. Nah, selanjutnya nih, kita perhatikan percakapan antara Ani dan juga mamanya. Nah, di situ kan mereka sama-sama lihat jam ya, jarum jam. Jarum jam di situ menunjukkan tepat pukul 3. Terus kata si Ani, dia nanya ke mamanya, sudut pada jam itu adalah 90 derajat kan katanya. Dia bilang 90 derajat. Terus kata ibunya, menurut mama itu seperempat putaran Ani. Nah, jadi kata si Ani 90 derajat, kata si mamanya seperempat putaran. Kira-kira kalau menurut kalian, nah yang benar yang mana? Seperempat saya Bu. Iya. Nah, kalau menurut saya itu yang 90 derajat itu yang benar Bu. Karena kalau dilihat dari putaran juga yang seperempat itu yang benar. Oh, jadi dua-duanya benar gitu ya? Iya. Iya. Benar semua sebenarnya. Iya. Siapa tadi namanya? Konita. Iya, Konita. Makasih ya Konita. Benar banget apa yang dikatakan Konita. Kita mencoba buat Konita dulu. Benar ya? Jadi dua-duanya benar. Jadi sebenarnya ukuran sudut ini udah pernah kalian pelajari waktu SMP kan? SMP. Kita ingat kembali waktu SMP. Pada umumnya ukuran sudut itu dinyatakan dengan yang pertama dengan radian. Biasanya ya di lingkaran biasanya kita gunakan ukuran sudutnya radian. Nah yang kedua itu adalah derajat. Ini paling umum derajat 90 derajat, 30 derajat gitu ya. Nah kalau untuk radian itu kan kita bisa contohnya 1/3 radian, 1/4 radian dan seterusnya. Nah untuk derajat 360 derajat nih, terus juga 90 derajat kata tadi. Nah untuk sekilas informasi ya tentang 360 derajat. Jadi 360 derajat itu merupakan pertama kali diperkenalkan oleh bangsa Babilonia. Nah, jadi 360 derajat ini merupakan perhitungan tahun pada saat itu gitu. Nah sekarang ibu lihat di sini udah pada duduk sesuai kelompoknya ya. Oke, udah sesuai kelompok. Tugas kalian sekarang untuk kelompoknya sudah ibu bagikan semalam ya, sudah ibu bagikan. Kemudian sudah duduk sesuai kelompok juga. Nah selanjutnya kalian harus mengerjakan LKPD bersama dengan teman kelompok kalian gitu, berdiskusi. Terus di sini juga ada petunjuk pengisiannya, petunjuk pengisian LKPD. Terus juga ada alat dan bahannya. Kalian pastinya udah punya semua ya, udah ya. Nah, kalian bisa perhatikan petunjuknya dengan benar. Kemudian kalau misalkan ada yang mulia ini bisa langsung tanya ke ibu nanti ya. Coba perwakilan kelompoknya bisa maju nanti LKPD. Coba yang alfa mana? Kelompok alfa. Delta, kelompok delta. Delta.
Perhatiannya sebentar ya. Misal kita punya sebut aja sebut pusatnya itu P O R. Nah, terus punya sudut yang tadi alfa ya. Itu cara bacanya alfa ya namanya. Alfa. Nah, alfa ini kalau kita lihat di bukaan ya sebenarnya itu merupakan panjang perbandingan antara batu Jadi kalau misalkan kalian coba bandingin gitu ya di sini, nah kemudian kalian pada bawa HP kan, coba searching di internet tuh apa sih pengertian dari radian. Nah ketika kalian sudah tahu tentang pengertian dari radian, kemudian kalian bandingkan lihat apa di bagian ini, nah kalian akan dapat tuh yang namanya hubungan antara derajat dan juga radian. Jadi kurang lebih gitu. Gimana ada? Sudah cukup? Terima kasih ya, pertanyaannya. Jangan lupa juga ibu kasih dulu deh ya tentang cara dapetin ini. Kalian bisa buat nih perbandingan antara besar sudut pusat yang tadi per 360 derajat. Terus kalian juga cari tentang panjang sudut per keliling lingkaran. Kalau keliling lingkaran itu kan 2 VR ya. Nah, nanti kalian bisa dapetin hubungan derajat dan radian itu dari situ. Ada yang mau ditanya lagi nggak tentang LKPD? Oke, ada ya. Oke, silahkan dilanjutkan lagi mengerjakan LKPD-nya dengan baik. Nanti akan ada 4 kelompok yang presentasi. Jadi siap-siap ya. Nah, gimana nih? Udah pada selesai pengerjaan LKPD-nya? Udah. Waktunya juga udah habis ya, udah 10 menit berlalu. Nah, seperti yang ibu bilang tadi, akan ada 4 kelompok yang maju, masing-masing kelompok mempresentasikan aktivitas 1, 2, 3, dan juga permasalahan dari di LKPD. Nah, untuk mempresentasikan aktivitas 1, ada yang mau menunjukkan diri? Untuk yang pertama, ibu pilih kelompok gamma. Anak kelompok gamma? Silahkan maju. Kelompok gamma? Iya. Depan semua. Ayo depan semua. Silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah juga. Ya. Perkenalan dulu kayak ini dari mana? Anggotanya siapa aja gitu baru. Oke, perkenalkan kami dari kelompok gamma ingin memperkenalkan diri. Ayo dari saya Ibu Syahida. Ayo deh. Saya Fajar. Saya Fajar. Saya Windy. Saya Asep. 1/4 putaran, 1/2 putaran, 1 putaran. Menggunakan unsur derajat. Perhatikan pada
derajat, terdapat angka-angka yang menunjukkan skala ukuran pada pusat tersebut. Letakkan pusat derajat pada lingkaran tersebut, kemudian perhatikan garisnya. Pada lingkaran dengan sudut 1/4 putaran menunjukkan angka 90 derajat, maka 1/4 putaran sama dengan 90 derajat. Pada lingkaran dengan sudut 1/2 putaran menunjukkan angka 180 derajat, maka 1/2 putaran sama dengan 180 derajat. Pada lingkaran dengan sudut 1 putaran menunjukkan angka 180 derajat ditambah 180 derajat, maka 1 putaran sama dengan 360 derajat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar, dulu ya. Dari penjelasan yang sebelumnya ada yang mau kita tanyain nggak? Atau ada tanggapan dari orang lain? Tidak. Sama hasilnya. Oke, hasilnya sama. Berarti udah benar ya jawaban dari kelompok jamaah. Bisa ditutup? Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu ke kelompok. Oke, ikuti lagi ya. Untuk kelompok yang akan menjelaskan kita dua. Ada yang mau juga diri. Ada yang mau diri? Oke, kelompok apa ya? Kelompok apa ya kak? Kenapa? Ya. Kami dari kelompok apa? Saya berarti. Kami akan menjelaskan tadi jawaban dari kegiatan 2. Misal kita punya sudut A atau B sama dengan A dengan B sama berkaya. Sama dengan radian ini kita buat perbandingan besar sudut dalam derajat dan radian. Sehingga kita peroleh sudut pusat per 360 derajat sama dengan R per 2 πr. Karena sudut pusatnya tadi sama dengan radian, maka dapat kita tuliskan radian per 360 derajat sama dengan R per 2 πr. Kemudian kita operasikan R bisa dicoret radian per 360 derajat sama dengan 1 per 2 πr. Kita kali ulang sehingga diperoleh 2 pi radian sama dengan 360 derajat. Pi radian sama dengan 180 derajat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan masih ada jawaban dari kelompok apa? Ada nggak dari kelompok lain? Sama? Kalau sama, boleh. Kelompok apa? Oke, selanjutnya presentasi. Presentasi kak, ada yang mau tadi? Kelompok delta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok delta. Mas saya Siti Sabri. Saya Upa. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kegiatan 3. Kalian sudah mengetahui cara konversi sudut dari derajat ke radian dan putaran ke derajat dan sebaliknya. Dengan mengetahui itu, secara analitis ukuran besar pi radian dalam satuan putaran. Jelaskan menggunakan kalimat sendiri. Kegiatan 1 diketahui 2 pi radian sama dengan 360 derajat. Dari kegiatan 2 diketahui 1 putaran sama dengan 360 derajat, maka 1 putaran 2 radian 2 pi radian. 360 derajat pertama kali ditemukan oleh Dr. Babilonia. Kali ini merupakan hitungan 1 tahun kemudian. Ada yang mau tanya dari ini? Dari kelompok kita. Terima kasih kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, kelompok Sita. Oke, saya. Yang lain tolong perhatikan ya. Oke, dari kelompok Sigma, saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Polika Fauzia. Nama saya Dikali Janingrum. Saya Giska. Di sini kami ingin menjawab masalah yang nomor 4. Yaitu, setelah pulang sekolah dengan berjalan kaki, Andi merasa kepanasan karena suhu siang ini mencapai 27 derajat Celcius. Andi menuju ruang tamu lalu menghidupkan kipas angin dan kipas tersebut mengalami 30 putaran. Tulislah 30 putaran ke dalam
derajat, kemudian konversikan hasilnya ke satuan derajat. 30 putaran sama dengan 30 kali 360 derajat sama dengan 10.800 derajat. 10.800 derajat sama dengan 10.800 derajat dikali pi per 180 derajat radian dikurang 60 pi Gimana jawaban dari kelompok sigma? Ada tanggapan nggak dari permasalahan ini? Saya ingin tanggapi Bu. Iya, gimana? Gua aja. Masalah kontekstual pada IPA LKPD sepertinya ada kesalahan. Seharusnya tulislah 30 putaran ke dalam derajat, kemudian dikonversikan ke satuan radian. Oh iya. Di LKPD-nya terbalik. Coba ibu cek. Oke, bener ya. Ada sedikit kesalahan tentang di LKPD. Berarti balik ya ini ya. Jawabnya konversi ke derajat dulu baru ke radian. Oke. Terima kasih ya atas tanggapannya. Ada tanggapan lain? Cukup? Oke. Silakan bisa ditutup dari kelompok simak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Semua tadi sudah presentasi ya, sudah benar semua jawabannya, sudah tepat. Terus tadi ada koreksian juga. Terima kasih. Selanjutnya di sini seharusnya ada video, mungkin karena waktunya nggak cukup. Nanti kita ibu kirim aja ke grup kalian ya. Nah, untuk selanjutnya kita berarti untuk pembelajaran kita pada hari ini berakhir ya. Nah, sebelum kita tutup, terlebih dahulu ibu pengen ada yang mau mengajukan kesimpulan tentang materi kita pada hari ini gitu. Ada yang mau mengajukan kesimpulan tentang hari ini? Oke, Sylvia. Oke. Boleh silakan. Pi radian sama dengan 180 derajat hubungan derajat dengan radian. Untuk cara konversi x derajat ke radian dengan mengalihkan x derajat sama dengan x derajat dikali dalam kurung pi per 180 derajat radian. Iya, benar banget. Benar banget ya jawaban dari Sylvie. Itu kesimpulan menurut Sylvie, tentang menurut Sylvie. Apa yang mau melengkapi pendapat dari Sylvie? Iya, silakan. Untuk kesimpulan tentang hubungan derajat, putaran 1/360 putaran sama dengan 1/360 dikali 360 derajat sama dengan 1 derajat. Dan hubungan konversi sudut derajat putaran 1 putaran sama dengan 2 pi radian atau 1/2 putaran sama dengan pi radian. Iya, good banget. Siapa namanya? Renita. Iya. Renita ya. Mungkin sedikit ibu jelasin lagi di sini. Kurang lebih sama ya. Jadi hubungan antara konversi dari sudut derajat ke radian itu radian sama dengan 180 derajat. Ini merupakan hubungan derajat dan radian. Nah, untuk konversinya benar banget kata dari sini x derajat sama dengan x derajat dikali pi per 180 derajat radian. Nah, untuk yang kedua, hubungan konversi sudut derajat ke putaran itu sama dengan satu putaran itu sama dengan 360 derajat. Nah, untuk kita bisa cari di sini 1/360 putaran itu sama dengan 1/360 dikalikan dengan 360 derajat atau sama dengan 1 derajat. Nah, untuk yang ketiga, hubungan konversi sudut derajat ke putaran itu kita bisa temukan bahwa satu putaran itu sama dengan 2 pi radian ya, karena 2 pi kan 180 ya, 180 berdua 360. Nah, berarti atau bisa kita katakan bahwa 1/2 putaran sama dengan 3 radian ya. Nah, itu kesimpulan kita pada hari ini.
belajar. Ya artinya kalau kalian cuma dengerin aja tapi nggak kalian pahami, berarti itu ilmunya sia-sia gitu ya. Iya. Jadi setiap kalian belajar itu harus memahami materi dengan baik. Nah ini dia tugasnya, bisa tolong difoto ya tugasnya, kemudian dikerjakan dan silahkan dikumpulkan minggu depan ya di pertemuan depan. Di foto ya. Ya. Nah, baiklah, terima kasih atas perhatiannya pada hari ini. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Mari teman-teman kita tutup pelajaran ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Oke, sudah ya. Terima kasih atas perhatian kalian dan semangat kalian pada pembelajaran hari ini. Sebagai penutup, kita jargon dulu. Jargon alay ya, kalau bisa dibilang ya. Alay itu. Jadi, oke, kita jargon lagi. Matematika. Terima kasih semuanya. Jangan lupa pelajari materi minggu depan ya, pekan depan. Kayak kita masih membahas tentang trigonometri, tapi lebih ke perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewanya gitu. Jangan lupa belajar dan tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.